Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia 3 ayat 1-3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Apakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Dalam dunia perkopian, kopi cappuccino selalu menjadi idola bagi banyak orang yang menikmati kopi. Sebab cappuccino terasa manis dan creamy dibandingkan kopi murni atau kopi hitam tanpa gula yang terasa pahit. Meminum kopi hitam tanpa gula akan memberi manfaat yang menyehatkan bagi tubuh kita. Sedangkan kopi cappuccino atau kopi-kopi fancy akan memberi penyakit karena topping gula, susu, foam dicampur di kopi murni justru merusak manfaat kopi itu. Iman jemaat Galatia sedang mengalami seperti meminum kopi cappuccino atau kopi fancy. Karena mereka mengikuti ajaran orang Yahudi Kristen yang mengajarkan Injil lain. Keselamatan hidup diperoleh dengan cara beriman kepada Tuhan Yesus dan ditambah dengan melakukan hukum Taurat atau ketaatan agama. Mendengar kondisi iman jemaat Galatia, Paulus memberikan teguran. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesonakan kamu? Jemaat Galatia terpesona dengan Injil lain, sebab mereka meragukan iman di dalam Tuhan Yesus saja, sehingga mereka menambah dengan usaha-usaha manusia dalam ketaatan terhadap hukum Taurat, ritual-ritual agama, supaya Tuhan berkenan, supaya diterima di surga. Dengan pertanyaan retoris, Paulus bertanya, apakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Faktanya, jemaat Galatia telah menerima Roh Kudus ketika mereka menerima pemberitaan Injil. Setelah mereka percaya, Roh Kudus dimeteraikan dan menjadi jaminan keselamatan hidup selama-lamanya. Itu berarti keselamatan sudah diterima sejak mereka beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus, tanpa mereka melakukan hukum Taurat, tanpa melakukan usaha-usaha baik manusia. Di mana iman percaya kepada Yesus Kristus, kita telah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Pertanyaan Paulus ini mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Injil Kristus. Kita diundang untuk melihat karya Allah yang sempurna bagi kita manusia yang berdosa. Inilah Injil Kristus bagi kita. Kasih Allah yang besar berinisiatif menyelamatkan manusia dalam karya Yesus Kristus, kelahirannya, kematiannya di atas salib, kebangkitannya, kenaikannya, sehingga kita merespon dan dimampukan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lalu menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah, dan baru kita ditopang oleh anugerahnya melalui pribadi Roh Kudus untuk bisa taat melakukan perintah-perintahnya. Kiranya setiap kita senantiasa terpesona dan menghidupi Injil Kristus dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya kami terus terpesona akan keindahan Injil Kristus, supaya Injil lain
ajaran-ajaran lain tidak mengintervensi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.